Ya, untuk materi ekivalensi menggunakan hukum ekivalensi logika. Masih ada satu soal lagi ya, yaitu yang nomor 3. Kita coba kerjakan juga, kita pindahkan ke catatan. Kita pindahkan ke sini. Baik, yang ini pengerjaannya. Kita mulai dari kiri untuk mendapatkan yang kanan. Diminta untuk membuktikan ekivalensinya. Perhatikan di sini, memang tandanya sudah atau semua, tapi hati-hati bahwa yang di dalam kurung ini harus dinegasikan terlebih dahulu. Ya, ada negasi di luarnya. Maka ada negasi di luar kurung menggunakan hukum apa? Hukum De Morgan. Negasi di luar kurung, yaitu negasinya masuk ke masing-masing. Ini ya, P ataunya tetap, kemudian buka kurung. Ini ya, masing-masingnya diberi negasi P, negasi Q dari sini. Kemudian tandanya berubah. Kalau tadinya atau menjadi dan. Kalau tadinya dan menjadi atau. Begitu hukum De Morgan. Kemudian, nah kita lihat tandanya lagi. Ini tandanya atau di depan dan yang di dalam kurungnya dan. Sedangkan kita lihat di hukum distributif yang tandanya atau sama dan yang ada tanda kurungnya, yaitu hukum distributif dan hukum absorpsi. Tapi kalau untuk yang hukum absorpsi dia harus sama, ada yang sama di luar kurung sama di dalam kurung. Ini di luar kurung sama di dalam kurung kan nggak sama ya. Yang di luar P, di dalam kurung negasi P. Nah ini tidak sama, berarti kita akan menggunakan hukum distributif. Hukum distributif bagaimana cara pengerjaannya? Cara penggunaannya seperti kali silang. Jadi P ataunya ini ketemu dengan negasi P dulu. P atau negasi P, tutup kurung, kemudian dannya di sini. Kemudian P ataunya ketemu lagi dengan negasi Q. Menggunakan hukum distributif. Ini kalau kita lihat ke hasilnya nih udah mirip nih sama yang ini. Oh, jangan-jangan tinggal menghilangkan yang ini, kan gitu ya. Jadi selama pengerjaan terus berpikir ya, terus dipakai gitu ya, terus dipikir, jangan hanya sekedar masuk-masukin hukum saja, tapi harus lihat ujungnya seperti apa. Sudah kita mengarah ke mendekati ujung, mendekati hasil, atau jangan-jangan malah tambah rumit. Itu ya, harus hati-hati. Baik, kita sudah punya P atau negasi Q di sini. Nah, ininya bagaimana nih? P atau negasi P. Nah, ini dia ketemu bentuk negasi dari dirinya sendiri. Ketemunya menggunakan tanda atau. Berarti menggunakan hukum negasi, untuk yang atau hasilnya adalah benar. Berarti di sini menjadi nilai benar. Yang ini ya tetap ya. Menggunakan hukum negasi. Selanjutnya, nah ini benar dan sesuatu dalam kurung. Kita cari di hukum hukum ekivalensi logis, ada nggak benar dan ketemu sesuatu gitu. Ternyata ada di hukum identitas, benar ketemu dengan proposisi P. Hasilnya adalah P lagi, kan gitu ya. Nah, ini nggak perlu lagi didistributif karena satu kurung ini bisa kita anggap satu proposisi sendiri, yaitu proposisi majemuk. Jadi ini seperti satu kesatuan. Satu kesatuan didankan terhadap benar. Satu kesatuan didankan terhadap nilai benar. Hasilnya apa? Dia lagi, dirinya sendiri. Berarti ini balik lagi ke dirinya lagi. Yang ini, P atau negasi Q-nya. Menggunakan hukum identitas. Kita lihat ternyata hasilnya sudah sama, maka terbukti. Ya, selesai untuk pembuktian ekivalensi menggunakan hukum ekivalen logika. Ya, contoh yang A sudah kita kerjakan. Silakan untuk latihan soalnya bisa dicoba. Latihan soal A dan B. Kita lanjut ke ekivalensi logis untuk menentukan tautologi dan kontradiksi. Jadi, prinsip ekivalensi logis ini bisa untuk mengetahui sifat tautologi atau kontradiksi. Ya, jadi ekspresi logika
tautologi ini nanti hasilnya akan ekivalen dengan nilai benar. Kalau yang kontradiksi ekivalen dengan nilai salah. Sebenarnya tadi di contoh yang awal itu sudah kita kerjakan ya. Yang ini. Nah ini, ketika hasilnya nilai benar, berarti P jika dan hanya jika P ini tautologi karena hasilnya benar. Ya. P jika dan hanya jika negasi P hasilnya salah, berarti yang ini ekivalen terhadap kontradiksi, yang ini ekivalen terhadap tautologi. Kurang lebih begitu ya. Tapi kita coba juga di sini. Jadi soalnya bedanya kalau misalnya yang ekivalen biasa, yang awal itu berarti karena ada sisi kiri dan sisi kanan, ada ruas kiri, ada ruas kanan ya. Ada tanda ekivalennya di sini. Sedangkan kalau pertanyaannya menentukan tautologi atau kontradiksi, diberikannya tidak ada ruas kiri ruas kanan ya, hanya satu ruas saja ya, karena diminta untuk membuktikan apakah dia masuk tautologi atau kontradiksi, apakah nilainya hasilnya benar atau salah. Ini ya, jadi ekspresi logika kalau dia merupakan tautologi kalau dia ekivalen terhadap nilai benar, kemudian kalau kontradiksi dia akan ekivalen terhadap nilai salah. Kita akan kerjakan contoh ini. Ini contohnya, soalnya saya pindahkan ke sini. Kita akan kerjakan yang contoh nomor 1, negasi P dan Q atau Q. Dia akan menghasilkan nilai benar atau nilai salah, akan menghasilkan tautologi atau kontradiksi. Baik, ini apa dulu nih yang dikerjain? Kita lihat, ternyata ada kurung, di luarnya ada negasi. Nah, ini harus diselesaikan terlebih dahulu menggunakan hukum De Morgan. Ada negasi di luar kurung, maka harus diselesaikan terlebih dahulu. Perhatikan bahwa untuk hukum De Morgan, negasinya masuk ke masing-masing. Jangan lupa tetap di dalam kurung ya, hasilnya yang ini. Masing-masing diberikan negasi, kemudian tandanya dari dan berubah menjadi atau. Gunakan yang ini ya. Dannya berubah menjadi atau. Kemudian atau Q-nya di luar ini, yang ini tetap ya. Menggunakan hukum De Morgan. Kemudian apalagi yang bisa dikerjakan? Kita lihat tandanya. Ada atau dalam kurung, ada atau luar kurung. Mana yang atau ketemu atau? Di sini ada di hukum asosiatif. Atau di dalam kurung atau di luar kurung, alias tandanya sama, maka prinsip dari hukum asosiatif adalah pindah kurung. Kenapa kita mau pindah kurung? Karena kita lihat nih, karena tujuannya adalah nilai benar atau salah, tautologi atau kontradiksi, berarti nanti kan ujungnya kita mau menggunakan antara hukum negasi dan hukum identitas yang menghasilkan nilai benar salah kan, ada di hukum negasi atau hukum identitas. Nah, kalau hukum identitas harus ketemu dengan nilai benar salah itu sendiri, yang kita belum punya. Bagaimana biar punya nilai benar atau salah? Ada di hukum negasi, yaitu mempertemukan dari negasi dirinya sendiri. Nah, ini ada nih negasi dirinya sendiri. Q negasi dirinya sendiri ada di sini, negasi Q. Jadi, kita gunakan dulu hukum asosiatif, pindahin dulu. Maaf, kurungnya dari yang sini pindah ke sini ya. Jadi ini negasi P atau dalam kurung negasi Q atau Q menggunakan hukum asosiatif. Kemudian yang di dalam kurung ini sudah ketemu dengan negasi dirinya sendiri ya. Ya kebalikan dari inilah ya. Mau negasi P dan negasi P juga nggak masalah. Karena posisinya itu bisa di cover oleh hukum komutatif. Posisinya mau yang negasinya yang di depan atau P-nya yang di depan itu bebas karena berlaku hukum komutatif. Nah, yang ini negasi Q atau Q, dia ketemu bentuk negasi dari dirinya sendiri menggunakan atau, hasilnya kalau atau itu menghasilkan nilai benar. Maka di sini negasi P atau ini hasilnya yang dalam kurung ini benar menggunakan hukum negasi. Kemudian sesuatu diataukan dengan benar. Kita lihat ketika ketemu benar dalam hukum itu ada di hukum identitas atau benar. Apapun diataukan terhadap benar hasilnya adalah benar. Ya, jadi ini benar menggunakan hukum
identitas. Oh, ternyata untuk soal 1 hasilnya adalah tautologi. Karena hasilnya adalah benar. Ini ya. Tautologi. Sedangkan untuk yang nomor 2, nah ini kita selesaikan. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung, P atau Ki dan P. Ini yang di dalam kurung siku. Ini ya. Ini tandanya adalah atau sama dan. Atau sama dan ada dalam kurung, berarti bisa menggunakan distributif sama hukum absorpsi. Nah, hukumnya pakai yang mana nih? Kalau absorpsi kan ini dannya, yang ini di depan ya. Boleh kita tukar dulu nih. Kenapa kita menggunakan absorpsi? Karena yang di luar kurung ini ada juga proposisinya di dalam kurung, yaitu P. Jadi mau saya tukar dulu posisinya biar lebih enak, biar lebih sama ya. Tidak ditukar, kalau tidak ditukar tidak masalah, asal kalian paham ya. Menukar posisi antara yang dalam kurung ini dengan P ini menggunakan hukum, untuk tukar posisi adalah hukum komutatif. Seperti itu. Nah, ini sudah mirip nih dengan hukum absorpsi yang di sini, bahwa yang di luar kurung itu sama dengan yang di dalam kurung dengan tanda yang beda, di luar dan di dalam atau. Boleh juga ini, di luar atau di dalam dan. Makanya hasilnya adalah yang ada di luar kurung, yang ada di dalam kurung adalah P. Hasilnya adalah P. Didankan terhadap negasi P. Ini ya, dan negasi P-nya tetap. Ini menggunakan hukum absorpsi. Kemudian P dan negasi P. Kita lihat P dan negasi P itu ketemu dengan negasi dari dirinya sendiri, yaitu menggunakan hukum negasi. Hukum negasi ketemunya menggunakan operator dan, berarti hasilnya adalah salah. Ini ya. Jadi hasilnya salah menggunakan hukum negasi. Nah, berarti karena hasilnya salah, dia kontradiksi. Ya, seperti itu ya. Karena hasil akhirnya salah, berarti dia kontradiksi. Begitu cara membuktikan apakah dia tautologi atau kontradiksi menggunakan hukum ekivalensi logis.